Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini Rabu 20 Mei 2026. Renungan Mana Surgawi kembali hadir dengan judul Pelajaran dari Galaksi. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Galaksi adalah sistem raksasa di luar angkasa yang terdiri dari bintang, planet, gas, debu kosmik, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Setiap galaksi dapat memuat miliaran bahkan triliunan bintang, masing-masing dengan sistem planetnya sendiri, nebula, dan berbagai fenomena kosmik lainnya. Tata surya kita berada dalam sebuah galaksi yang dinamai Bima Sakti. Sebuah galaksi spiral dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Galaksi sendiri hadir dalam beragam bentuk, mulai dari spiral, elips, hingga tak beraturan dan ukurannya begitu besar. Sehingga cahaya membutuhkan ribuan, bahkan ratusan ribu tahun untuk menempuhnya dari ujung ke ujung. Itulah galaksi yang berasal dari bahasa Yunani, galaksias, yang berakar dari kata gala berarti susu. Orang Yunani kuno melihat jalur cahaya putih yang membentang di langit malam dan menyebutnya sebagai galaksias kiklos atau lingkaran susu, yang kemudian dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Milky Way. Di Indonesia, jalur cahaya itu disebut Bima Sakti, yang akarnya berasal dari tradisi pewayangan Jawa. Nama tersebut dihubungkan dengan tokoh Bima, salah satu dari tokoh Pandawa dalam epos Mahabharata, yang dikenal sakti dan perkasa. Jalur bintang terang yang terlihat di langit dianggap sebagai simbol kekuatan Bima yang membentang luas di angkasa. Dengan demikian, baik istilah galaksi maupun Bima Sakti sama-sama lahir dari upaya manusia memahami keindahan dan misteri langit malam, meski dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Ketika kita memandang jalur cahaya samar Bima Sakti yang membentang di langit malam, sebuah pita cahaya hasil dari miliaran bintang di galaksi tempat kita berada, kita diingatkan akan kebesaran Allah yang melampaui segala pengertian manusia. Sejak dahulu, manusia dari berbagai budaya telah berusaha menafsirkan keindahan langit malam dan mencari makna di baliknya. Namun Alkitab telah lebih dahulu menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita bisa membaca di Mazmur 19 ayat yang kedua. Nabi Yesaya menulis, angkatlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semuanya itu? Dia yang membawa tentara mereka keluar menurut jumlahnya dan memanggil mereka semua dengan nama. Kita bisa baca Yesaya 40 ayat 26. Ayat ini muncul di tengah seruan Yesaya agar Israel tidak melupakan kebesaran Allah di tengah penderitaan dan keterbatasan mereka. Mazmur 8 ayat 4-5 juga berkata, jika aku melihat langitmu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ciptaan yang luar biasa ini menantang kita untuk bersikap rendah hati, menyadari keterbatasan, dan sekaligus bersyukur karena Sang Pencipta yang Maha Besar justru peduli pada hidup kita. Hari ini, marilah kita memberikan respon atas kebesaran Allah dengan hidup rendah hati, serta memuliakan Sang Pencipta. Jangan merasa diri hebat dan besar, sehingga lupa kepada Sang Maha Besar itu sendiri. Kata-kata bijak dengan mengagumi ciptaan Tuhan dapat membuat kita bersyukur dan hidup dengan rendah hati tanpa kesombongan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, aku sangat kagum kepada kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu telah mendorongku hidup dengan rendah hati dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Amin.